multiple control grid, di mana data tersusun urut berdasar lebih dari satu jenis kriteria. Soalnya, dari file siswa komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan peserta ujian yang telah urut berdasar kode fakultas, kode mata kuliah, dan kode ujian. Jadi di sini ada 3 kriteria. Kode fakultas yang pertama, kemudian kode mata kuliah, dan kode ujian. Setiap ganti kode fakultas, cetak subtotal kode fakultas. Setiap ganti kode mata kuliah, cetak subtotal kode mata kuliah. Dan subtotal kode ujian, cetak subtotal kode ujian. Kemudian ini ada tabelnya untuk kode fakultas 1, yaitu kedokteran. Kemudian digit pertama kode mata kuliah. Untuk M berarti matematika, kalau B bahasa Inggris, kalau F fisika, K kimia. Itu untuk kedokteran. Juga untuk hukum juga begitu. Cuma hukum kan tidak ada matematikanya. Tetapi di hukum ada bahasa Inggris. Ya. Kemudian di teknik ada semua matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia. Di pertanian juga begitu. Selain itu, karena ada ujiannya itu ada 2 macam, yaitu ujian utama. Kalau tidak lulus, dilakukan ujian ulang. Pada akhir proses cetak total jumlah siswa seluruhnya. Rekod input terdiri dari nomor siswa, nama, kode fakultas, kode mata kuliah, dan kode ujian. Pada rekod output tersusun dari nomor siswa, nama fakultas, nama mata kuliah, dan juga nama ujian. Kalau tadi itu kode fakultas, di sini sudah menjadi nama ujian, nama pas, dan sebagainya. Proses baca data, buatlah laporan peserta ujian komputer, dilengkapi jumlah peserta ujian masing-masing. Kode. Bentuk outputnya seperti ini. Ada subtotal ujian, ya. Subtotal ujian apa? Ujian utama apa ulang? Subtotal ujian kedua, utama atau ulang. Kemudian subtotal mata kuliah. Jadi di sini ada mata kuliah dan di sini ada fakultas. Setelah subtotal mata kuliah, di sini ada subtotal fakultas. Kemudian akhirnya total seluruhnya. Problem solving. Tentukan nama variabel, ya ini ABCD ini, ABCDE. Kemudian kita membuat input, kemudian kita membuat inputnya seperti ini. Ini inputnya. Kemudian membuat variabel. Jadi A string, BB string, Fac string, MK string, uji string, dan sebagainya. Subtotal fakultas, subtotal mata kuliah, subtotal ujian, dan total seluruhnya. Setelah membuat input yang seperti ini, kemudian kita akan membuat outputnya. Ini total kode ujian, total mata kuliah,
subtotal ujian, subtotal mata kuliah. Kemudian subtotal kode fakultas dan sebagainya. Ini outputnya. Harus seperti ini dari input yang telah kita buat. Dan juga total seluruhnya. Setelah itu kita membuat program flowchart-nya. Baca data, jika data habis, cetak subtotalnya. Kalau tidak, dicek apakah SW-nya 0, SW 1, kemudian lihat di sini. Bukan C string atau A string atau B string yang disimpan, tapi justru EE string yang pertama kali disimpan. Kemudian DD string, kemudian baru CC string, itu yang simpan. Kemudian baru setelah CC string, AA string dan BB string, kemudian masuk ke A. Di A ini dilakukan proses data. Apakah CC string 1? Kalau iya, ujian utama. Kalau tidak, ujian ulang. Kemudian menentukan digit pertama dari mata kuliah. Kita tentukan X string itu adalah next string dari DD string 1. Jadi ini rumusan untuk menentukan digit pertama. Pada Python, pada Java, pada C++, pada Kotlin, dan sebagainya itu beda-beda nanti rumusnya. Setelah itu dicek apakah X string sama dengan M. Kalau ini berarti mata kuliah matematika. Kalau B, bahasa Inggris. Kalau F, fisika. Kalau tidak semuanya, maka itu adalah kimia. Kemudian dicek lagi fakultasnya. Kalau 01 kedokteran, kalau 02 hukum, kalau 03 teknik, kalau tidak 1, 2, 3 ya pertanian. Kemudian masuk ke sini, subtotal kode ujian bertambah 1, subtotal mata kuliah ke subtotal kode fakultas juga begitu. Kemudian total seluruhnya NU, kemudian print ini, kemudian menuju ke B. B artinya menuju baca data lagi. Sini. Apakah B string sama BB string? Kalau iya, apakah D string sama dengan DD string? Kalau tidak, cetak subtotal kode ujian, kemudian subtotal kode mata kuliah. Total kode mata kuliah, kemudian dinolkan, kemudian balik lagi menuju ke 3. Menuju ke 3 itu adalah menuju ke sini. Ini. Ya, jalurnya. Bukan menuju ke 2, tapi ke 3, yaitu jalur ini. Dan seterusnya. Kalau yang tadi itu, ini apakah sama? Kalau ya sama, apakah C string sama? Cetak subtotal kode STKU, subtotal kode ujian, kemudian STKU-nya dinolkan, menuju 4, menuju ke sini jalur ini. Selanjutnya, apakah B string sama dengan BB string? Tidak, dia akan menuju jalur C. Jalur C ini cetak subtotal kode ujian, subtotal kode kuliah, dan subtotal ini. Kode bab. Jadi subtotal kode ujian, kemudian
subtotal kode ujiannya dinolkan, subtotal kode mata kuliah STMK-nya dinolkan, kemudian subtotal kode fakultas kemudian dinolkan, dan menuju D, artinya menuju angka 2, yaitu masuk ke sini. Ini flowchart-nya, nah ini dalam bentuk yang lebih kecil. Lihat subtotal kode ujian, subtotal kode mata kuliah. Dan di sini ada subtotal kode ujian, subtotal kode mata kuliah, dan subtotal kode fakultas. Pada akhir proses cetak subtotal kode ujian, kode mata kuliah, kode fakultas, dan total selesai. Nah, ini nanti akan kita kerjakan menggunakan Python, Java, C++, Kotlin, Dart, dan lain-lain. Selesai. Multiple control break. Ini soalnya program A114. Jadi pertama kali membersihkan layar, kemudian membuat header. Headernya ini kita contoh. Berikutnya adalah menentukan nama data. Ini nama datanya, dan kita tulis di sini. Kemudian ini menentukan nilai awal. Selanjutnya kita juga membuat ini, nama mata kuliah ini. Nanti untuk output. Kemudian nama feed data sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ABCDE. Selanjutnya proses summarize ini diterjemahkan. Jadi ini terjemahannya dalam bahasa Python. Jika SW1 ini tadi terjemahannya, kemudian jika tidak, jika SW sama dengan 1, kemudian ini terjemahannya. Ini proses data. Kemudian ini menerjemahkan kode-kode ini. Kalau MK Matematika, dan sebagainya. Selanjutnya, cetak data dan balik lagi ke nomor 1. Baca lagi.
Jika data habis, maka diletak total, subtotal, kemudian total.